salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 9 akan membahas materi minggu kedua, yaitu tentang subjek hukum dagang. Dengan saya sendiri, Fadil Muharram Ditama. Saya Bella Salsabila Nursa. Saya Alma Cynthia. Oke, selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok kami. 1,000 years later. Di sini saya akan menjelaskan soal subjek hukum. Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum dalam pengadilan maupun di dalam pergaulan masyarakat. Nah, subjek hukum ini pembagiannya ada dua. Yang pertama, subjek hukum orang, yaitu manusia pribadi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, badan hukum, yaitu kumpulan orang yang diberikan status person oleh hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam hukum dagang, yaitu pihak yang melakukan perdagangan yang disebut sebagai perusahaan. Perusahaan ini dibagi dua. Yang pertama, perseorangan, yang kedua, badan usaha. Badan usaha ini ada dua jenis, yaitu badan non-hukum yang pertanggungjawabannya melekat pada pemilik. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi, setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha, yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI. Contoh-contoh perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu ada makelar, komisioner, agen, distributor, dan juga pedagang keliling. Selanjutnya ada unsur-unsur perusahaan. Unsur-unsur perusahaan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, berbentuk badan usaha. Yang kedua, melakukan segala kegiatan usaha. Yang ketiga, dilakukan secara tetap dan terus-menerus. Yang keempat, bertujuan mencari keuntungan atau laba. Yang kelima, berdiri dan berkedudukan dalam wilayah NKRI. Yang keenam, dilakukan oleh perorangan, baik badan hukum maupun non-badan hukum. Dan yang ketujuh, mengadakan pembukuan. Selanjutnya, kewajiban perusahaan mengadakan pembukuan. Yang pertama, dalam pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi, setiap perusahaan tiap-tiap tahun dalam tenggang waktu 6 bulan pertama memiliki kewajiban melakukan pencatatan kekayaan dan neraca serta ditandatanganinya. Neraca berisi tentang seluruh harta kekayaan beserta harga dari masing-masing barang tersebut serta segala utang dan saldonya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kewajiban perusahaan, yaitu menyimpan semua buku-buku atau catatan seperti pada pasal 6 ayat 1 dan neraca seperti dalam pasal 6 ayat 2 selama 30 tahun, serta menyimpan surat-surat tembusan dan surat-surat keluar selama 10 tahun. Fungsi pembukuan dalam pasal 6 sampai dengan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama, fungsi yuridis sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, fungsi ekonomis untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan. Yang ketiga, fungsi administrasi, yaitu memperlancar proses administrasi perusahaan. Yang keempat, fungsi fiskal, yaitu sebagai acuan dasar pengenaan pajak. Yang selanjutnya itu pembukaan perusahaan bersifat rahasia, artinya tidak setiap orang boleh melihatnya. Tertera dalam pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengecualiannya, yang pertama, pasal 8 dengan cara pembukaan, yaitu hanya diberikan kepada pihak yang bersengketa di pengadilan dan kepada hakim. Yang kedua, pasal 12 dengan cara pemberitaan, yaitu dapat dilakukan di luar hakim, orang yang berwenang untuk menuntut pemberitaan, yaitu pengurus atau pemilik perusahaan, sekutu atau persero, buruh, ahli waris pengusaha, dan buruh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang materi minggu kedua yang berjudul Subjek Hukum Dagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.